Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, para pemirsa channel dakwah Banyumas Raya yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala aneka macam nikmat sehingga kita masih bisa menikmati indahnya iman, indahnya Islam, dan tentu saja indahnya bulan penuh berkah yakni Ramadan. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya sebagai pengikut beliau yang setia, yang mengemban risalah Islam hingga akhir hayat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhir-akhir ini sering bermunculan pernyataan dari orang-orang yang mengatakan bahwa antara Islam dan demokrasi itu sesuatu hal yang sama. Padahal menurut Syekh Abdul Qadim Zalum, beliau menyampaikan bahwa itu perkara yang bertentangan sangat diametral gitu ya. Pertentangannya itu sangat jauh. Kok bisa begitu? Yang pertama, patut kita pahami bahwa demokrasi itu lahir dari sekularisme, gitu ya. Paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Bagaimana ceritanya kemudian dinyatakan itu mirip dengan Islam, itu mengakomodir Islam, padahal asal usulnya saja dia bukan dari Islam. Bahkan dia demokrasi ini ingin dilandasi oleh ide yang ingin memisahkan agama dari kehidupan, tidak ingin melaksanakan agama di kehidupan, bahkan ingin menjauhkan agama dari kehidupan. Gitu. Tentu saja itu perkara yang jauh bertentangan dengan Islam, gitu ya. Nah, apalagi kemudian sistem Islam khilafah adalah sistem yang tujuannya adalah untuk menerapkan seluruh hukum-hukum Islam di muka bumi ini dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Itu poin yang pertama. Begitu bertentangannya antara demokrasi dan sistem khilafah yang diajarkan oleh Islam. Nah, para pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, ketika kita melihat saat ini ya hukum-hukum Islam itu barangkali dalam aspek individu saja masih banyak hukum-hukum Islam itu yang tidak dilaksanakan. Betapa banyak itu orang di bulan Ramadan, kaum muslim yang mokel gitu ya. Dia tidak berpuasa tanpa ada uzur syar'i gitu kan. Nah, betapa banyak itu terjadi. Atau di waktu-waktu sholat orang masih biasa tidak melaksanakan sholat. Bahkan di waktu sholat Jumat, kaum muslim yang laki-laki itu masih berkeliaran kemana-mana gitu ya. Ini betapa menyedihkannya di negeri yang penduduknya mayoritas muslim, bahkan terbesar kaum muslim jumlahnya itu sedunia. Ini luar biasa gitu. Ini menunjukkan betapa ya sekularisme ini kemudian yang mengakibatkan efek hal semacam itu. Nah, tentu saja itu bukan perkara yang kita inginkan ya. Tentu saja kita ingin negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan tentu sepatutnya kemudian kaum muslim baik itu secara individu, bermasyarakat, beragama, bernegara melaksanakan Islam dengan sebaik-baiknya. Atau kemudian sebagaimana para khatib Jumat selalu mengingatkan gitu ya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh gitu. Bukan hanya perkara sholat, puasa, zakat, tapi seluruhnya gitu. Nah, tapi dalam ide demokrasi yang memisahkan agama dari kehidupan, tentu saja ide ini menginginkan bahwa agama itu ya dibatasi, cukup di ranah-ranah privat atau di ranah pribadi saja. Tidak boleh dibawa ke sektor publik, ke tempat umum gitu ya. Misalkan ada orang yang menasehati di pasar, Pak, Anda jangan curang kalau lagi nimbang, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang akan menjawab, Anda itu kalau mau khutbah, Anda mau ceramah, di masjid itu, masjid kosong, silahkan Anda ceramah. Nah, itu perwujudan dari ide sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Atau misalkan ada orang ketika ingin menerapkan Islam secara menyeluruh gitu ya, kemudian mereka alasannya ini bukan negara agama gitu kan.
Nah, semacam itulah. Padahal seluruh dunia ini itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ciptaan Allah, dan kita diperintahkan oleh Allah itu untuk tunduk patuh kepadanya gitu ya. Tidak ada urusan apakah ini negara agama atau bukan gitu ya. Kita tetap diwajibkan untuk tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama, pertentangan antara demokrasi dengan sistem Islam, yaitu dari kelahirannya saja demokrasi lahirnya dari ide sekularisme. Sedangkan Islam tentu dilandasi oleh akidah Islam, yaitu akidah yang meyakini bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah, kemudian di dunia ini untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di yaumil akhir menghadap kepada Allah, bertanggung jawab atas apa yang kita telah lakukan selama di dunia ini. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pertentangan antara demokrasi dengan ide-ide Islam, bahwa demokrasi itu memiliki prinsip asyadatul lil ummah, atau kedaulatan itu ada di tangan umat. Apa itu makna dari kedaulatan di tangan umat? Bahwa umat atau masyarakat itu memiliki wewenang, memiliki hak untuk menentukan kehendaknya sendiri dan untuk menjalankan apa yang dia kehendaki. Gitu. Itu yang dimaksud dengan asyadah lil ummah. Gitu. Ini ide yang mendasar dalam demokrasi gitu ya, asyadah lil ummah ini. Sehingga aplikasinya adalah ketika kemudian parlemen dipilih oleh umat gitu ya, parlemen atau anggota dewan itu diberikan kewenangan-kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat gitu. Nah, itu gambaran tentang ide kedaulatan rakyat yang ada dalam demokrasi. Nah, terus kalau menurut Islam bagaimana gitu ya? Menurut Islam, seorang muslim baik itu secara individu gitu ya ataupun masyarakat muslim ya secara bermasyarakat, itu dia kehendaknya, keinginannya, perilakunya itu semuanya itu dikendalikan oleh hukum-hukum Islam, dikendalikan oleh syariat gitu. Maka sepatutnya kalau menurut Islam itu bukan asyadah lil ummah, akan tetapi asyadah li syar'i gitu ya. Kedaulatan ada di tangan syariat. Maksudnya apa? Bahwa umat itu dalam melaksanakan kehendaknya itu harus disesuaikan dengan syariat. Misalnya umat pengen mabuk-mabukan, menurut syariat itu hal yang diharamkan, maka tidak boleh dilaksanakan. Umat ingin melakukan perzinahan gitu ya. Kalau menurut Islam bagaimana? Perzinahan perkara yang diharamkan, maka bagaimana? Ya tidak boleh dilakukan. Berbeda dengan sistem demokrasi. Kalau kemudian misalnya di parlemen sudah diketok palu undang-undang yang mengizinkan peredaran miras gitu, maka ya kita bisa lihat sendiri gitu ya, bahkan di negeri muslim miras masih beredar, pabrik miras juga masih ada, tidak ditutup gitu, tidak dibredel gitu. Nah, itu menunjukkan pertentangan atau bahwa ide demokrasi ini memang tidak sesuai dengan Islam atau bahkan bertentangan dengan Islam gitu. Ketika dalam demokrasi itu kedaulatan di tangan umat, umat berhak menentukan apapun yang dia kehendaki dan juga berhak melaksanakan apapun yang dia kehendaki, tidak peduli apakah itu halal atau haram, itu bebas saja. Nah, sedangkan kalau menurut Islam, perilaku manusia, kehendak manusia itu harus diatur, harus dikendalikan oleh syariat gitu. Nah, itu perbedaan. Bahkan kemudian kalau kita melihat dalam Al-Quran, itu banyak ayat-ayat yang kemudian memerintahkan manusia itu untuk terus berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah gitu ya. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Kemudian wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul kafirun, itu masuk kategori orang kafir. Faulaika humul zalimun, orang zalim. Faulaika humul fasikun, orang fasik. Itu celaan-celaan itu menunjukkan betapa dilarangnya, betapa tidak bolehnya seorang muslim itu berhukum dengan hukum selain hukum Allah gitu. Betapa bahwa kaum muslim itu harus berhukum, harus menyesuaikan perilaku dalam kehidupannya sehari-hari itu sesuai dengan aturan Islam.
Kemudian di ayat lain juga disampaikan, innal hukmu illa lillah. Sesungguhnya wewenang untuk menetapkan hukum hanyalah di tangan Allah, bukan di tangan akal manusia. Karena bagaimanapun sejenis apapun akal manusia tetap memiliki keterbatasan. Sedangkan Allah zat yang tidak ada batasan gitu ya. Ketika kemudian Allah menetapkan hukum, pastilah hukumnya itu hukum yang adil. Dan itu juga disinggung juga oleh Allah Subhanahu wa taala, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang betul-betul adil gitu. Nah, kemudian itu pertentangan yang kedua gitu ya. Jadi kalau dalam demokrasi itu kedaulatan di tangan umat, di tangan rakyat, sedangkan menurut Islam kedaulatan itu ada di tangan syariat gitu ya. Kalau menurut demokrasi itu orang mau melakukan apapun bebas sesuai dengan yang dia kehendaki. Nah, kalau menurut Islam orang mau melakukan apa-apa harus disesuaikan dengan hukum-hukum Islam. Kalau itu tidak sesuai jangan dilakukan. Kalau sesuai silahkan itu dilakukan. Nah, kemudian poin yang ketiga, di dalam demokrasi ada ide-ide yang diagung-agungkan, sangat dihormati dan ingin diwujudkan gitu ya. Yaitu ide kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan kebebasan kepemilikan gitu. Nah, ide-ide itu tentu saja bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Contohnya misalkan ide kebebasan berpendapat, mau ngomong apa saja terserah. Nah, maka kemudian ya kita bisa melihat bagaimana mereka dalam demokrasi itu bisa sampai menghina Tuhan, melecehkan Tuhan gitu. Misalkan bahkan kemudian menghina Nabi Muhammad SAW, ya tadi dengan alasan kebebasan berpendapat gitu. Maka kalau menurut Islam bagaimana? Ya tentu silahkan Anda berpendapat selama pendapatnya dalam koridor syariat, sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum syariat. Kemudian yang kedua, kebebasan beragama. Dalam kehidupan demokrasi itu orang dibebaskan mau memeluk agama Islam, memeluk agama selain Islam, masuk keluar dari satu agama ke agama lain, bahkan tidak beragama sekalipun bebas gitu. Nah, kalau menurut Islam bagaimana? Ketika seseorang itu sudah menjadi muslim, maka ketika dia keluar dari keislamannya, dia murtad, maka dia harus diingatkan, diingatkan untuk kembali kepada hukum-hukum Islam, kembali kepada agama Islam. Kenapa? Karena ketika dia mati dalam keadaan keluar dari agama Islam, na'udzubillah, dia akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat, mendapatkan siksaan dalam neraka. Sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah disampaikan ayat yang ke-6, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan orang-orang musyrik berada di dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Selamanya mereka di neraka, na'udzubillah. Oleh karena itu harus diselamatkan, jangan sampai kemudian mereka di neraka. Itu yang kedua. Kemudian tentang kebebasan berekspresi. Wah, ini lebih bahaya lagi gitu ya. Mereka dengan landasan kebebasan itu mau berekspresi bagaimanapun, mau pakai pakaian model apapun, bahkan tidak berpakaian sekalipun gitu ya, itu dianggap sah-sah saja itu, karena itu adalah freedom, kebebasan. Maka dalam Islam perilaku manusia diatur oleh syariat. Bagaimana cara berpakaian yang dibenarkan itu diatur gitu. Dan yang terakhir, kebebasan kepemilikan ini yang kemarin sempat menjadi kasus gitu ya. Ada kepemilikan umum kemudian diklaim oleh individu, diklaim oleh perusahaan sebagai milik pribadi. Akibatnya bagaimana? Akibatnya banyak kemudian masyarakat yang dirugikan, yaitu misalkan pemagaran laut gitu ya. Laut kok dipagar gitu ya. Ngomongnya ini dalam rangka reklamasi. Nah, gitu. Maka kalau menurut Islam bagaimana? Ya kepemilikan umum harus dikembalikan kepada milik umum gitu. Bahkan ada sebuah kisah ya di era Kanjeng Rasul SAW. Pada waktu itu Kanjeng Rasul memberikan tambang garam kepada seseorang bernama Abyad bin Hammal. Ketika sudah diberikan, kemudian ada salah seorang dalam majelis bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah Anda mengetahui apa yang Anda berikan kepada Abyad bin Hammal itu sebenarnya itu seperti air yang mengalir?" Begitu mendengar perkataan tersebut, kemudian Rasul menganulir pemberiannya kepada Abyad bin Hammal. Mengapa?
karena itu termasuk milkiyah ammah, kepemilikan umum. Dalam Islam mengenal ada milkiyah fardiyah, ada milkiyah daulah, ada milkiyah ammah, ada kepemilikan individu, ada kepemilikan negara, ada kepemilikan umum. Nah, maka ketika itu ada kepemilikan umum, ya dia tidak boleh kemudian diambil alih, dimiliki oleh individu atau bahkan dimiliki oleh swasta, bahkan asing. Wah, seperti yang terjadi di negeri ini ya. Banyak sekali kepemilikan umum, gas alam cair, kemudian minyak, nikel, batu bara, bahkan emas sekalipun gitu yang jumlahnya sangat besar, itu kemudian malah dikuasai oleh asing gitu. Ini sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Kalau menurut Islam bagaimana? Itu milik umum. Harusnya bagaimana? Ya harusnya dikelola oleh negara untuk kemudian menyejahterakan masyarakat gitu. Pantesan ya kaum muslim tidak sejahtera. Kenapa? Karena ternyata kepemilikan umum malah kemudian dimiliki oleh pihak swasta bahkan asing, sehingga yang mendapatkan keuntungan asing, masyarakat mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa dakwah Banyumas Raya yang dirahmati oleh Allah, mumpung kita di Ramadan, bulan penuh berkah ini, maka marilah kita kemudian membulatkan tekad untuk betul-betul meninggalkan sistem demokrasi yang bertentangan dengan Islam, kembali kepada Islam kafah dengan sistemnya, yaitu sistem yang diajarkan oleh Rasul, dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin yang dikenal dengan sebutan khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum sumastagfirullahal azim. Selamat berpuasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.